Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi kita pada program Bahasa Arab Mudah Probam yang diampu oleh Ustadz Abu Ibrahim Hafizahullah. Ya, sekarang kita memasuki tentang jumlatul ismiyah. Ya, sebagaimana kita ketahui jumlatul ismiyah itu terdiri dari mubtada dan khobar. Ya, terdiri dari mubtada dan khobar. Setiap kalimat bahasa Arab yang didahului isim, maka dia disebut dengan jumlatul ismiyah, dan isim yang pertama itu disebut dengan khobar, disebut dengan mubtada, dan mubtada ada penjelasnya disebut dengan khobar. Sekarang kita membahas tentang isim inna dan saudara-saudaranya. Ya, isim inna dan saudara-saudaranya. Isim inna dan saudara-saudaranya ini pasti berfungsi untuk kalimat jumlatul ismiyah. Saudara-saudara dari isim inna yaitu diantaranya seperti inna itu sendiri, sesungguhnya, artinya sesungguhnya atau sungguh. Inna sesungguhnya atau sungguh, sesungguhnya atau sungguh. Ya. Keduanya adalah taukid, penegasan atau penguat. Ya. Sama artinya, hanya ada perbedaan penggunaannya. Inna ini biasa di awal kalimat, sedangkan anna biasa di tengah-tengah kalimat. Kemudian la'alla harapan atau agar, walakin akan tetapi atau tetapi, ka'anna kelihatannya atau seperti, adzunnu mengira atau menyangka, laita ingin sekali atau andai, atau berandai-andai, tidak tercapai, hanya berandai-andai saja. La nafi meniadakan. Sekarang aplikasinya seperti apa kita lihat selanjutnya. Kita bisa lihat ini untuk isim mufrad. Kita pelajari isim mufrad itu i'rabnya berupa harokat atau baris kalau isim mufrad. Sekarang kita lihat inna kita lihat ini pengamalan inna, penggunaan inna, aplikasi inna. Kita lihat al-kitabu sahlun. Kitab itu mudah. Al-kitabu sahlun. Kitab itu mudah. Ini mubtada, al-kitab mubtada, sahlun khobar. Ketika dimasuki inna menjadi berubah innal kitaba sahlun. Kita perhatikan mubtada menjadi mansub dengan tanda fathah, kemudian khobarnya menjadi marfu. Ini tidak berubah, tapi tetap dia marfu karena inna. Jadi inna ini fungsinya menasub mubtada dan marofa khobar. Menasub mubtada dan marofa khobar. Mansub dengan tanda mubtada dengan tanda fathah, marfu khobar dengan tanda dhammah. Kita bisa lihat selanjutnya lagi. Ini aminatu tholibatun. Aminah ini sebagai mubtada, tholibatun sebagai khobar. Ketika dimasuki inna aminata tholibatun. Inna aminata tholibatun. Aminah menjadi mansub dan tholibah menjadi marfu. Kemudian kalau dimasuki inna seperti ini, maka mubtada ini disebut dengan isim inna. Mubtada ini disebut dengan isim inna, dan khobar disebut dengan khobar inna. Dan khobar disebut dengan khobar inna. Kemudian kalau la'alla, kalau ini inna kitaba sahlun, sesungguhnya kitab itu mudah. Benar-benar kitab itu mudah. La'alla, semoga. Semoga. Kita bisa lihat al-jawwu jamilun. Cuaca itu indah. Al-jawu jamilun. Ketika dimasuki la'allal jawwa jamilun. Kita bisa lihat al-jawwa ini menjadi mansub, jamilun menjadi marfu. Jamilun menjadi marfu. La'allal jawwa jamilun. Saya harap, ini bisa juga harapan. Saya harap cuaca bagus. Saya harap cuaca bagus. Walakin, kita bisa lihat hamidun kaslanu ketika didahului atau dimasuki walakin. Bilalun zakiyun walakinna hamidan kaslanu. Kita bisa lihat hamidan menjadi mansub, menjadi mansub. Bilalun zakiyun, Bilal orangnya rajin, walakin akan tetapi Hamid orangnya malas. Akan tetapi atau sedangkan Hamid orangnya malas. Kita bisa lihat ka'anna, al-imamu maridun. Ketika dimasuki ka'anna al-imama maridun, al-imama menjadi mansub, maridun menjadi marfu. Ini fungsi-fungsi inna dan teman-temannya untuk isim yang mufrad. Untuk tasniyah dan jamak kita akan pelajari pada pelajaran
pelajaran selanjutnya. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.